Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kami dapat berkumpul untuk melaksanakan diskusi pada hari ini. Nah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Fungsi Zakat sebagai Pementasan Kemiskinan. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian zakat. Secara bahasa atau literal, zakat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut ahli jurisprudensi Islam, zakat didefinisikan sebagai bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh kaum berpunya atau the have, yang di dalam istilah Islam disebut sebagai musaki, yakni gelombang orang yang telah melampaui batas pemilikan harta tertentu atau nisab, yang ditunjukkan kepada kaum tak berpunya atau the haven, yang disebutkan di dalam Al-Quran berjumlah 8 gelombang. Zakat merupakan sistem dan instrumen orisinal dari sistem ekonomi Islam sebagai salah satu sumber pendapatan tetap institusi ekonomi Islam atau Baitul Mual. Dalam literal sejarah perbedaan Islam, zakat bersama berbagai instrumen ekonomi yang lain seperti wakaf, infak, sedekah, kharaj, ushur, dan sebagainya senantiasa secara rutin mengisi kas negara untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Kedudukan zakat yakni menjamin tercukupinya kebutuhan minimal kaum lemah atau mustahafin sehingga tetap mampu mengakses perekonomian. Secara normatif, zakat merupakan sistem jaminan sosial yang sangat penting dalam Islam. Keberadaan zakat sangat dibutuhkan dalam rangka mereduksi kemiskinan dan kesenjangan pendapat. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tertentu Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar yang dapat digunakan untuk menyejahterakan rakyat, terutama kaum kafir dan kaum miskin. Akan tetapi sampai saat ini potensi saat itu belum tergali secara maksimal, sehingga berdampak pula pada pelambatan dalam mengurangi tingkat kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan merupakan masalah besar yang dihadapi oleh dunia saat ini. Bank Dunia dalam publikasinya mengenai data kemiskinan menunjukkan bahwa 10,7% dari populasi dunia berada dalam kemiskinan. Yang kedua itu fungsi zakat sebagai rukun yang berarti tiang. Zakat memiliki peran penting bagi tegaknya atau bangunan Islam, karena rukun adalah penyangga penting bangunan Islam. Zakat dijadikan sebagai tiang penyangga bangunan Islam memiliki beberapa peran sebagai berikut. Yang pertama itu membersihkan, yaitu membersihkan harta yang disakati dari diri orang yang berzakat. Allah berfirman, "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka." Membersihkan harta yang disakati dari syubhat yang sangat mungkin saat memperolehnya hilangnya syubhat menjadikannya bersih sebagai suatu harta yang utuh milik si pembeli zakat atau milik tam. Yang kedua itu mengembangkan atau menumbuhkan, yaitu mengembangkan dan menumbuhkan an-nabyu, harta yang disakati sehingga tumbuh berkembang banyak. Pengalaman para ekonom dan pengusaha dengan keaktifannya berzakat, usahanya lancar terus sehingga asetnya juga terus bertambah. Baginya hal ini berkaitan dengan fungsi mengembangkan dari zakat tersebut. Yang ketiga itu
pengantar ibadah Ramadan. Khusus zakat fitrah, fungsinya ialah sebagai penghantar ibadah selama Ramadan. Ibadah selama Ramadan akan tergantung di antara langit dan bumi, dan zakat fitrah lah yang akan menghantarkannya hingga sampai sasaran. Yang keempat itu meningkatkan rasa solidaritas antara kaya dan miskin. Pemberian zakat oleh orang kaya kepada kaum miskin merupakan bukti kepedulian sosial atas persoalan yang dihadapi kaum miskin. Secara ucapan terima kasihnya, kaum miskin akan mendoakan kesehatan dan kelancaran usaha kaum kaya yang berujung pada relasi sosial yang semakin terikat. Yang kelima itu mengurangi kemiskinan. Zakat dapat mengurangi kemiskinan, terutama kemiskinan sebagai akibat dari ketidakadaan modal usaha, bukan kemiskinan budaya. Yang keenam itu mengurangi pelanggaran kesejahteraan sosial. Faktor penting terjadinya kesejahteraan sosial ialah karena persoalan ekonomi. Oleh orang mencuri, merampok, atau bahkan menjual diri, karena tentunya ekonomi yang harus diselesaikan melalui pemberian zakat akan terpenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga faktor terjadinya kejahatan sosial menjadi sirna adanya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan kepada pemateri kedua untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi kami. Sebagaimana dijelaskan terlebih dahulu bahwa salah satu fungsi zakat ialah untuk meminimalisir kemiskinan. Langkah awal yang perlu menjadi pengetahuan ialah tentang faktor mengapa masyarakat miskin. Tentu akan banyak faktor yang melatarinya, maka dalam hal penyelesaian masalah kemiskinan bisa dilakukan dengan menyelesaikan faktornya satu-satu seperti pendekatan matematika. Fungsi utama dari zakat adalah sebagai alat pembersih harta dan mensucikan jiwa orang yang mengeluarkan zakat. Harta yang diperoleh dan dimiliki oleh seseorang tidak selamanya bersih dari noda-noda maksiat. Maka untuk menghilangkan kotoran tersebut dibutuhkan suatu alat pembersih, yaitu zakat. Begitu juga orang yang memiliki harta lebih mudah terserang penyakit pikir, bakhil, dan tamak. Penyakit-penyakit ini hanya bisa diobati dengan zakat. Selanjutnya, fungsi zakat sebagai pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, umat Islam menyebar di berbagai daerah, baik kota maupun desa. Umat Islam yang tinggal di kota kebanyakan adalah pegawai dan pengusaha, sedangkan yang berada di desa-desa kebanyakan hanya bermata pencaharian sebagai buruh-buruh pabrik dan petani-petani yang memiliki 1-2 petak sawah saja. Kondisi seperti ini diakibatkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor penduduk yang semakin meningkat, sementara tanah pertanian tidak meningkat. Pemilik modal semakin memperparah keadaan sawah-sawah di pinggir jalan. Banyak dibeli untuk dijadikan pabrik-pabrik atau lahan bisnisnya. Hal ini mengurangi jumlah sawah dan tegal yang ada. Belum berlakunya hukum tanah secara Islam, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia kerjakan dan tanami. Ia tidak mampu mengerjakan, hendaklah ia berikan untuk dikelola oleh saudara atau tetangganya. Petani-petani miskin kita tidak sanggup menggarap tanah dengan lahan baru karena beberapa sebab dari biaya produksi dan obat-obatan. Program transmigrasi nasional tidak berjalan dengan baik sehingga banyak orang yang melakukan transmigrasi menemui kegagalan. Petani-petani kita sering ternyata kurang mendapat investasi modal yang leluasa. Bahkan masih ada saja para petani yang mengurus kredit ke bank merasa kesulitan, bahkan dipersulit urusannya. Berangkat dari pandangan di atas, nampak peranan syariat diperhadapkan dengan kemiskinan serta keterbelakangan masyarakat desa. Zakat sebagai syariat dan sistem ekonomi Islam dapat berhadapan langsung dengan kehidupan pendesaan dan sektor-sektor pertanian, baik tradisional maupun modern.
Sistem zakat di kalangan masyarakat pedesaan dapat dikembangkan berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, faktor zakat disalurkan untuk menggarap lahan pertanian kolektif bagi para petani miskin dengan kelengkapan alat-alatnya, atau membuka lahan-lahan pertanian baru yang masih banyak dan luas yang terdapat di daerah luar Jawa. Faktor zakat membangun kredit pertanian yang tidak mengikat dan berbunga. Faktor zakat mengatur transmigrasi khusus umat Islam untuk membuka tanah-tanah pertanian baru. Faktor zakat dapat membina desa-desa yang berpenghuni Muslim yang lebih segar dan udara hidup baru. Al-Qardawi memberikan penjelasan bahwa peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan. Meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Lebih dari itu, menurut Al-Qardawi, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Maka peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Apabila seluruh orang kaya di berbagai negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan merata, niscaya kemiskinan akan menjadi sirna. Itulah tadi hasil dari pemaparan materi kami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.